kekuasaan Allah yang harus dipelajari, dikaji, diteliti, dan dipikirkan oleh umat Islam. Terus Ayat berarti tanda-tanda atau bukti-bukti kebesaran Allah. Mempelajari Al-Quran wajib bagi umat Islam. Mempelajari alam semesta juga wajib bagi umat Islam. Namun, diakui yang lebih banyak mengkaji alam semesta, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah orang-orang Barat atau non-Muslim. Nah, itu dia. Lanjut. Sementara umat Islam kurang mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga negara-negara Islam tertinggal jauh dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan non-Islam seperti Amerika, Jerman, dan Israel. Sebentar ya. Kenapa Indonesia umat Islam tertinggal jauh? Karena umat Islam ini banyak yang keras kepala, nakal. Misalnya kita dengar di video Ustadz Yazid Jawas almarhum. Jangan dikatakan hujan itu katanya turun melalui uap air, salah katanya. Kafir tuh orang mengatakan kalau hujan ini berasal dari uap air laut. Kafir. Yang benarnya hujan itu turun dari langit oleh Allah. Itu kan membodoh-bodohi masyarakat. Anak SD aja tahu bahwa hujan itu berasal dari uap air. Karena panas, maka lautan yang kena panas itu kan menguap. Uap air naik ke udara dan menjadi awan, dan awan itu dihembus oleh angin sampai ke daratan. Apabila sampai ke tempat yang dingin, maka dia turunlah menjadi hujan. Itu prosesnya. Bukan turun dari Allah? Iya, semuanya dari Allah. Cuma proses secara ilmu pengetahuan. Nah, kalau sempat 1000 ustadz yang macam itu, ini dari Allah semuanya. Kalau sampai 1000 ustadz seperti itu, hancurlah negaranya. Berarti seakan-akan agama itu membodoh-bodohi masyarakat. Padahal agama itu mencerdaskan masyarakat. Nah, ditulis langsung oleh Ibnu bin Bas, ditulis oleh Ibnu Utsaimin. Apa katanya? Al-bikharu minal bahr. Uap air itu dari laut. Nah, gurunya sendiri, guru dari Yazid Jawas itu sendiri yang mengatakan. Berarti dia menentang gurunya sendiri. Bihar itu artinya uap air, bukhur. Uap air itu asalnya dari laut. Nah, lalu naik ke awan dan menjadi awan dan terus dihembus oleh angin sampai ke daratan. Jadi banyak sekali orang yang membatasi dirinya membaca tentang ilmu alam. Dia baca Quran, hadis, kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Itu aja, tak boleh yang lain-lain. Akibatnya kita membodohkan dirinya sendiri. Itu kata tadi disebutkan. Banyak sekali umat Islam tertinggal dalam bidang sains. Banyak orang Barat yang mengembangkan sains dari umat Islam. Nah, itulah yang Ustaz tulis di dalam buku Ustaz yang menjudul Ilmu Bumi dan Antariksa, membongkar mitos keilmuan Barat. Artinya orang Barat itu sendiri mempelajari dari tafsir Al-Quran, mempelajari dari hadis, dipelajari secara sains. Kalau kita tidak hanya membaca lafaznya, Tuhan di atas aras, Tuhan di atas aras, itu udah terus menerus bertengkar. Enggak, kata itu enggak di atas aras. Iya, di atas aras. Bertahun-tahun tak berkembang. Nah, padahal orang dahulu berkembang luas juga ilmu pengetahuannya. Bagaimana Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Haytham, Al-Hazin berkembang dulunya. Tahu-tahu datang belakangan ini, anak boleh, memang enggak usah. Kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul. Iya, tapi dalam artian cerdas. Jangan kalau Allah, kalau Rasul dalam artian statis. Sampai tidak mau membaca yang lain lagi. Nah, itu statis. Jadi Al-Quran membuat kita cerdas, jangan statis. Bagaimana firman-Nya?
Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Surat berapa itu? Ali Imran ayat 190 sampai 192. Nah, itu perlu kita kembangkan. Lanjutkan Siti. Oleh karena itu, konsep pengembangan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran bersifat integratif. Dalam komprehensif, Islam itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Ilmu agama dan ilmu pengetahuan keduanya merupakan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, baik melalui Al-Quran maupun alam semesta. Al-Quran dan hamparan alam semesta adalah sumber ilmu bagi umat Islam. Mempelajari Al-Quran dan alam semesta merupakan pintu gerbang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Terus. Mustahil keduanya bertentangan. Kalau saat ini ditemukan beberapa hasil ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran, hal tersebut disebabkan oleh dua kemungkinan. Pertama, adanya kekeliruan dalam menginterpretasi wahyu. Menginterpretasi. Menginterpretasi. Itu dia. Jangan prestasi. Kalau prestasi itu kemampuan ada kelebihan. Kalau menginterpretasi itu menafsirkan. Sebab ia mempunyai nilai dasar yang bersifat dalam dan universal. Itu dia. Yang selamanya akurat untuk ditafsirkan selaras dengan ruang dan waktu. Kedua, ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat akumulatif, yakni selamanya mengalami perkembangan, perubahan menuju kesempurnaan, sehingga proses ini menyebabkan ia belum sesuai dengan nilai dasar yang ada pada wahyu. Ilmu pengetahuan modern yang diperoleh melalui daya kreativitas manusia dan Al-Quran yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dipertentangkan. Kebenaran Al-Quran bersifat mutlak sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan itu ayat Al-Quran dari itu kan? Terjemahan Al-Quran. Kebenaran itu dari Tuhanmu, oleh sebab itu kamu jangan ragu. Ayat kan? Dan ditulis itu ayat berapa? Enggak, Ustaz. Ada ayatnya itu. Al-haqqu mir rabbika wala mumtarin. Itu ayatnya. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu ragu-ragu. Mumtarin. Catat di bawah catatan kaki. Itu ayat Al-Quran, nanti dicari. Surat berapa, ayat berapa. Di garis bawah dikasih nomor 1. Buat catatan footnote-nya nomor 1 di bawah. Nomor 1. Al-haqqu mir rabbika. Titik-titik, sambung ayat itu. Surat berapa, ayat berapa. Begitu orang kuliah tuh. Dicari. Dapat satu, tidak disebutkan ayatnya, tidak apa-apa. Nanti kita cari. Dengan pengalaman kita mencarinya itu, bertambah usaha kita, terhitung jihad, bertambah usaha kita, bertambah ingatan kita. Oh, ini ayat footnote nomor 1 yang disuruh Pak Ustadz kemarin. Ingatlah. Bunyi ayatnya juga mudah dihafal. Al-haqqu mir rabbika wa la takunu minal mumtarin.
kebenaran itu adalah dari Allah, dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Minal mumtarin. Janganlah kamu ragu-ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunu minal mumtarin. Bisa jadi ayat ya? Ayat berapa? Ayat? Itu ada yang bantu. Surah Al-Baqarah tulisannya surat 2, QS Quran surat 2.2, ayatnya berapa? Dikurung. Ini namanya endnote. Di akhir pakai catatan. Kalau di tengah namanya footnote. Surah Al-Baqarah ayat 147. Catat. Lah dibantu jarinya itu. Ayat 147. Itu dia. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Tapi ini singkat kali ayatnya. Yang panjangnya apa? Yang panjangnya apa ayatnya? Lengkapnya. Oh iya, sudah lengkap tuh. Takunanna minal mumtarin. Itu dia. Memang ayatnya pendek ya? Bagus. Mudah menghafal. Habis yang lupa nih. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lanjutkan Siti bacaannya. Sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan bersifat akumulatif. Iya. Di mana akhir pencarian ilmu pengetahuan akan berujung pada suatu kebenaran akhir yang sesuai dengan kebenaran wahyu. Ilmu pengetahuan merupakan alat atau metode untuk membuktikan keautentikan wahyu. Iya. Profesor B.J. Habibie mengatakan, karena pemahaman ilmu Al-Quran harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Zaman Habibie itu terkenal dengan dulu ibtek dan imtak, ibteknya. Terus. Sedangkan dalil-dalil dan hukum-hukum ilmu pengetahuan itu sifatnya nisbi dan selalu berkembang. Maka ilmu dan alat-alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran harus tetap maju dan dinamis, tidak bisa statis. Tidak bisa statis ya. Terus. Penyelidikan empiris dalam Al-Quran. Untuk membangun peradaban Islam yang maju dan modern berdasarkan ilmu-ilmu tauhid, maka umat Islam harus senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penyelidikan empiris. Penyelidikan empiris dalam bahasa Al-Quran tersebut nazar, unzur, nazara, ya? Nazara, yanzuru, unzur. Unzur. Perhatikan, terus. Perintah-perintah ini banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran, terutama yang menyangkut masalah sosial dan fenomena alam, seperti dalam surah At-Tariq ayat 5-7. Nyebut Tariq itu kayak tasdid ya, oke apa? Qalqalah. Surah At-Tariq. Terus? Surah Abasa ayat 24-32. Surah Al-Ghosiyah ayat 17-20. Surah Qaf ayat 5-10.